Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أنه لا معبود بحق إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفي الله من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث قال الله في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فيا معاشر المسلمين، فيا زمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan hari siang yang penuh dengan keberkahan ini, kesempatan kita untuk menghadiri panggilan Allah tidak begitu panjang, namun pendek, singkat, dan terbatas. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keimanan dan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, menjalani apapun yang diperintahkan Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita upayakan ketakwaan itu dengan orientasi menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janji Allah di dalam Al-Quran, siapapun mereka yang menjaga ketakwaannya akan dijauhkan dari problematika hidup, akan diberikan solusi dari setiap permasalahannya, akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia kira, tidak pernah dia sangka sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan juga di firman Allah yang lain, siapapun yang bertakwa kepada Allah akan dipermudahkan setiap urusan hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanggung jawab mengenai ketakwaan itu bukan atas diri kita saja, namun tanggung jawab itu lebih luas lagi kepada komunitas keluarga kita. Kita harus mendidik anak-anak kita, kita harus mendidik istri kita, kita harus mendidik keluarga kita. Bahkan lebih luas lagi kita bertanggung jawab mendidik generasi muda, mendidik umat, mendidik masyarakat. Kita lihat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka lah generasi muda yang pada sejarahnya jika kita baca, mereka yang telah mempersiapkan kemerdekaan daripada Republik Bangsa Indonesia. Tidak datang secara langsung proklamasi kemerdekaan tahun 45 tersebut, namun diawali puluhan tahun yang
Lalu puluhan tahun yang lebih awal, kita lihat sejarahnya, ada kongres-kongres pemuda yang dihadiri. Kongres pemuda pertama, kongres pemuda kedua 1928, yang di situ melahirkan Sumpah Pemuda. Maka kemerdekaan erat kaitannya dengan generasi muda yang memiliki intelektualitas, memiliki semangat juang, memiliki moralitas dan akhlakul karimah. Tidak jauh dari rohnya, tidak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang mengikrarkan bertanah air satu bangsa Indonesia, mereka yang mengakui bangsa yang satu bangsa Indonesia, mereka yang mengakui berbahasa persatuan satu bahasa Indonesia. Lahir dari sinilah kemerdekaan bangsa kita. Jika pemudanya baik, maka akan baiklah lingkungan tersebut. Jika pemudanya baik, akan baiklah bangsa dan negaranya tersebut. Maka organisasi-organisasi, rumah-rumah Allah, masjid-masjid, sekolah-sekolah, jika mereka pemudanya, generasi mudanya bergerak, memiliki kualitas yang baik, maka pasti akan maju. Lalu siapakah yang membentuk pemuda ini menjadi pemuda yang baik, soleh, berintegritas? Tentu berawal dari keluarganya, terkhusus ibunya. Al-ummu madrasatul ula idza a'dadat syaibal a'raq. Seorang ibu adalah bagaikan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dia belajar dari ibunya apapun, dia belajar kebaikan dari ibunya. Begitu juga jika keburukan yang dilakukan oleh ibunya, anak akan belajar dari ibunya tersebut. Maka setelah dididik pertama kali oleh ibunya, lingkungannya akan mendidik. Maka kita bertanggung jawab menghadirkan, membentuk lingkungan yang baik, yang kondusif bagi anak-anak kita, bagi santri-santri kita, bagi remaja masjid. Maka masjid akan maju jika pemudanya baik. Maka kampung akan maju jika karang-tarunanya aktif. Dan ini hal yang tidak bisa dipungkiri. Maka kita ciptakan lingkungan yang baik, yang selalu memberikan sarana, memberikan motivasi bagi generasi penerus agama, bagi generasi penerus negara. Maka mereka akan tampil dengan maksimal, memiliki kapasitas yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, jika kemerdekaan bangsa Indonesia kita membacanya dan menghubungkannya dengan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjuang berdakwah di Jazirah Arab, khususnya kota Makkah dan Madinah. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabat-sahabatnya, setelah pulang daripada peperangan, daripada jihad, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Apa maksud itu wahai Rasulullah? Kemudian ditanya oleh para sahabat. Jihadul akbar, apa maksudnya wahai Rasulullah? Jihad yang lebih besar itu apa yang engkau maksud? Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu daripada kita semua. Kita manusia tidak hanya dibekali oleh Allah dalam penciptaannya dengan akal saja yang akan melampaui ketakwaan dan keluhurannya daripada malaikat-malaikat, namun juga dibekali dengan hawa nafsu. Bagaimana akal kita harus bisa memenangkan pertarungan yang bergejolak di setiap diri individu manusia. Maka derajatnya akan lebih tinggi daripada para malaikat.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika hadis tadi walaupun derajatnya tidak sampai pada derajat sahih dan tidak terdapat pada kutubus sittah, namun diriwayatkan dan dicatat oleh imam-imam di dalam kitabnya, seperti Al-Khatib Al-Baghdadi mencatatnya dan menjelaskannya hadis ini. Begitu juga Al-Imam Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mencatatnya dan menjelaskannya. Hadis ini tidak sampai pada derajat sahih, namun selaras dengan ajaran-ajaran Islam. Bagaimana hadis itu menyemangati kita untuk menjauhi kemalasan ibadah. Hadis itu mendorong kita untuk menjauhi syahwat-syahwat duniawi kita, keserakahan dan ketamakan kita, kearogansian manusia. Bagaimana hadis itu menganjurkan kepada kita untuk mencintai akhirat lebih banyak dan lebih besar daripada diri kita mencintai kekayaan dunia. Maka hadis ini dianggap oleh para ulama juga selaras dengan ajaran-ajaran agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga khutbah Jumat yang singkat ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Semoga khutbah Jumat yang singkat ini dapat membawa kita kepada konsistensi ibadah, keistiqomahan, menjadikan diri kita manusia yang pandai bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Bagaimana waktu-waktu berlalu begitu cepat, nikmat anugerah usia-usia yang masih diberikan Allah, kita harus mampu memanfaatkannya dengan baik sebelum datang hari kebangkitan, sebelum datang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita kelak diwafatkan dengan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'aliim. Astaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irfaman liman jahada bihi wa kafara wa ankar. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu akramul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allah qad amarakum bi amrin bada'a fihi li nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa lam yazal qailan 'alima ijlala li qadri nabiyhi wa ta'zima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات على قدرك وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وأصلح ولاتنا ولاة المسلمين ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واهلك الكفرة واليهود والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم والقِ في قلوبهم رعبا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.